warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiratna Nisa Sabila. Saya mahasiswa Matematika Universitas Nahdlatul Ulama semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis keuntungan industri rumahan susu kedelai milik Bapak Hafid di Dusun Legok. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Ekonomi dan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Rahmadania Akbarita, SSI MPD. Yang pertama ada latar belakang. Kedelai merupakan bahan pangan sumber protein nabati yang paling murah sehingga kebutuhan kedelai untuk pangan mencapai 95% dari total kebutuhan kedelai di Indonesia. Biji kedelai mempunyai nilai guna yang cukup tinggi karena bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan, pakan, bahan baku industri baik skala kecil maupun skala besar. Produk pangan berbahan baku kedelai ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu dalam bentuk non-fermentasi dan fermentasi. Hasil non-fermentasi berupa kedelai rebus, bubuk kedelai, dan susu kedelai, sedangkan hasil fermentasi berupa tempe dan kecap. Prospek pengolahan kedelai menjadi susu kedelai sekarang ini cukup menjanjikan. Kandungan gizi yang terkandung di dalamnya sangat dibutuhkan manusia, serta mudah dalam pembuatannya. Hanya dengan teknologi dan peralatan yang sederhana, serta tidak diperlukan keterampilan khusus. Siapapun dapat melakukan pengolahan kedelai menjadi susu kedelai. Industri rumahan milik keluarga Bapak Hafid merupakan salah satu industri yang menggunakan kedelai sebagai bahan baku dalam pembuatan susu. Lokasi industri ini terletak di Dusun Legok, Kecamatan Legok. Industri rumahan ini mulai beroperasi pada tahun 2015. Dalam mengembangkan usaha industri rumahan, tentunya menghadapi tantangan yang tidak mudah, seperti kenaikan harga bahan bakar dan kelangkaan bahan bakar, sehingga diikuti dengan kenaikan harga barang. Meski dihadapkan dengan tantangan-tantangan tersebut, industri ini tetap bertahan hingga sekarang, sehingga perlu dianalisis berapa keuntungan dari industri rumah tangga susu kedelai milik Bapak Hafid ini. Lalu, metode penelitian. Teknik pengumpulan data ada 3 cara yang digunakan, yaitu yang pertama, teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengadakan pengamatan langsung di lapangan terhadap objek yang diteliti. Teknik yang kedua ada teknik wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden. Dan yang ketiga adalah teknik pencatatan, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat hasil wawancara pada daftar pertanyaan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Paparan data dalam uraian ini merupakan penjabaran dari penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Hafid sebagai pemilik industri olahan kedelai menjadi susu kedelai di Dusun Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Nah, selanjutnya ada proses pembuatan susu kedelai. Proses yang dilakukan dalam memproduksi susu kedelai rumahan industri milik Bapak Hafid adalah yang pertama, bersihkan kacang kedelai dari kotoran. Gunakan kacang kedelai yang bersih dan tidak terdapat bercak atau noda hitam. Hal ini dilakukan agar susu kedelai yang dihasilkan enak dan tidak pahit. Lalu rendam dalam air panas selama sekitar 3-4 jam hingga kedelai menjadi empuk. Lalu giling kacang kedelai dengan mesin penggiling dan tambahkan sedikit demi sedikit. Lalu yang keempat, saring kacang kedelai hingga tersisa ampasnya. Masukkan air hasil saringan ke dalam panci kemudian dipanaskan. Lalu masukkan 2-3 lembar daun pandan dan 1/4 kg gula pasir. Aduk-aduk selama sekitar 1 jam hingga mendidih. Pengadukannya harus dilakukan terus-menerus supaya susu kedelai yang dihasilkan tidak pecah sehingga tidak mudah basi. Dan langkah terakhir yaitu angkat kemudian dinginkan. Nah, lalu selanjutnya ada pengemasan yang menggunakan plastik dan karet. Dalam 1 kali produksi, rumah industri susu kedelai milik Bapak Hafid bisa mendapatkan 300 kemasan susu kedelai dalam plastik. Selanjutnya ada rincian biaya. Pengolahan suatu produk ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Biasanya biaya tetap atau fixed cost dan biaya tidak tetap atau variable cost. Biaya tetap adalah biaya relatif, tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi banyak atau sedikit. Contohnya biaya bahan baku, biaya bahan bakar, biaya pengemasan, dan biaya listrik. Di sini terdapat tabel uraian biaya dari biaya tetap dan biaya variabel. Dan terakhir adalah jumlah total biaya produksi untuk 1 kali produksi adalah 121.500. Jumlah penerimaan industri susu kedelai milik Bapak Hafid dari hasil penjualan di pasar Megok sebesar 300.000 dengan harga jual 1.000 per plastik dan asumsi semua hasil produksi terjual habis. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan per hari yang dihasilkan oleh industri rumahan
kedelai tersebut dapat dihitung dengan rumus keuntungan. Nah, keuntungan industri susu kedelai milik Bapak Kafid untuk satu kali produksi sebesar 178.500. Jika diasumsikan keuntungan susu kedelai setiap kali produksi sebesar 178.500, maka akan diperoleh keuntungan untuk satu bulan sebesar 5.355.000 dengan rincian 178.500 dikali dengan 30 kali produksi. Keuntungan ini dipengaruhi oleh jumlah produksi susu kedelai dan biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk rumus keuntungan yaitu total penerimaan TR dikurangi dengan total biaya atau TC sama dengan 178.500. Nah, R atau C rasio dari industri susu kedelai milik Bapak Kafid adalah 2,46. Analisis atau R atau C rasio merupakan return cost ratio, merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu unit usaha dalam melakukan proses produksi mengalami kerugian, impas atau untung. Nah, untuk R atau C rasio sendiri rumusnya total penerimaan dibagi dengan total biaya, yang di sini sama dengan 300.000 dibagi dengan 121.500 menghasilkan 2,46. Artinya, setiap pengorbanan satu unit menghasilkan penerimaan 2,46 unit, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha ini menguntungkan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.